الله العظيم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya adalah pematerian yang akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Cucu Surahman. Kepada Bapak Dr. Cucu Surahman, kami persilakan. Eh, Pak Cucu hadir gitu? Oh, nampaknya belum hadir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi la na'budu illa iyyah. Wa la nasta'inu illa bih. Ahmaduhu subhanahu wa huwa rabbun la rabba siwa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Para bapak, para ibu, para saudara-saudara sekalian dan anak-anakku, para mahasiswa, intinya kita harus bersyukur. Kita tidak boleh kehilangan rasa dan ungkapan syukur dalam seluruh kenyataan yang kita alami. Betapapun kenyataan itu mungkin sulit, tapi hakikatnya kita akan menemukan Allah selalu di pihak yang baik kepada kita. Tak jarang justru kesulitan bagi kita hakikatnya wujud kasih sayang dari Allah. Tak jarang kenyataan yang tidak sejalan dengan keinginan kita, tapi hakikatnya justru adalah pilihan terbaik dari Allah untuk kita. Hanya kita terbatas saja untuk memahami rencananya ke depan. Sebab dipastikan Allah dengan segala kenyataannya adalah sedang menyampaikan kasih sayangnya kepada kita. Kenapa Al-Quran setiap suratnya diawali dengan basmalah? Itu ada pesan yang luar biasa. Dan yang menonjol dalam basmalah ada Ar-Rahmanir Rahim. Dari sana kita akan mendapat pesan yang sangat kuat bahwa kita akan mampu memahami segala kenyataan yang kita alami, yang Allah izinkan terjadi, bahwa di sana intensitas kasih sayang Allah tetap melekat di dalamnya. Baiklah kita lanjutkan dengan kajian kita pada pagi hari ini. Tantangan dan karakter dalam pendidikan. Artinya di ayat-ayat ini akan banyak bicara banyak tantangan, tapi juga sekaligus menghendaki pembentukan karakter ya. Hmm. Ini dalam surat Al-Mudassir ayat 8 sampai 17. Ya. Setelah kita mengkajinya dari ayat 1 sampai ayat 8. Ayat 8 beridarni فَإِذَا نُكِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ أَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ. Tatkala sangkakala sudah ditiup, maka hari itu adalah hari yang berat, yang sulit. Tidak mudah bagi orang-orang kafir.
Nah, ini penggalan setelah dari ayat yang 1 sampai 8 tentang undangan untuk bangkit, untuk sosialisasi, tapi sepenuhnya terarah untuk mengagungkan Allah. Ya ayyuhal muddassir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Orientasi apapun hanya Rabbmu yang diagungkan. Dalam seluruh pengembangan perilaku hanya dalam rangka mengagungkan Rabbmu. Mengenakan baju bukan sekedar menghebatkan saya, tapi mengagungkan Rabbmu. Memilih pelajaran dalam rangka mengagungkan Rabbmu. Wasiyabaka fathahir, bersihkan lahir batin, jauhkan warujja fahyu dan seterusnya. Nah, sampai kapan itu akan, ya, dan apa yang akan terjadi? Nah, faiza nukira finnakur, tatkala sudah ditiup sangkakala dan itu adalah hari yang berat. Artinya semuanya. Nah, di sini nanti akan mengambil implikasi edukatif. Nah, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Nah, ini babak ayat 11 seterusnya seakan-akan babak lain ya. Zarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku dengan orang yang aku ciptakan sendiri. Wa ja'altu lahu malam dan aku berikan kepadanya harta yang melimpah. Wa banina syuhuda dan anak-anak yang unggul gitu, yang dipandang di masyarakat. Wa mahadtu lahu dan aku beri kesempatan dia lebih leluasa lagi loh dalam hidupnya. Tapi sumayat mau an azida, tapi malah dia ingin aku tambah. Kata Allah, tidak. Innahu kan karena dia begitu ingkar terhadap ayatku dan dia akan mendapat tantangan yang lebih berat. Ah, akan dicampakkan dengan kesulitan yang sangat berat. Tanyakan semudah itu yang sangat berat. Nah, bagian yang kedua ini adalah Ibnu Abbas menjelaskan ini tentang Al-Walid binil Mughirah. Al-Walid binil Mughirah karena ini belum masuk di Al-Mudassir. Begini, kata Ibnu Abbas ada 10 surat yang menyangkut khusus Al-Walid binil Mughirah. Ini di antara lain. Al-Walid binil Mughirah itu awalnya sangat terpesona dengan Al-Quran, ya, dan sangat paham sastra karena dia sangat paham sastra dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang sangat jujur. Tatkala mendengar surat Al-Quran, surat Al-Ghafir kalau tidak salah, ya, dia tercengang, kaget. Kata dia, Wallahi inna lahu halawah, wa inna alaihi latolawah, wa inna asfalahu lamugdik, wa inna alahu lamusmir. Ini ungkapan indah sekali katanya. Menyejukkan sekali. Penuh makna dan penuh buah yang luar. Artinya buah makna mana yang indah. Mahada biqaulil bashar katanya. Ini bukan kata-kata manusia. Asalnya begitu. Al-Walid bin Al-Mughirah itu. Ya. Tapi kemudian setelah datangi Abu Jahal. Wah, kata Abu Jahal, kamu ini bagaimana mengatakan begitu? Bagaimana kalau pengikut kita mengikuti Muhammad? Wah, terus ditakut-takuti, terancam seakan-akan. Akhirnya dia berubah sama sekali. Ya, dan perubahan ini seperti yang di ayat ini juga dijelaskan. Nah, itu peristiwa di belakang ayat
namun tidak dieksplisitkan orangnya, karena itu ini bisa dipahami secara metaforis, ya. Karena itu nanti dalam mengembangkan atau mengimplikasikan konsep-konsep pendidikan, memandang ini lebih merupakan ungkapan-ungkapan metaforis. Nah, kita satu-satu. Fa'idha nukira finnakur, maka apabila sangkakala ditiup, itu adalah hari yang sulit dan akan bagi orang kafir tidak akan mudah. Ayat ini harus mampu membangun kesadaran bahwa semua amal termasuk aktivitas pendidikan akan dipertanggungjawabkan. Kita langsung pahami seperti itu. Tugas mendidik dan mengembangkan seluruh kompetensinya bukan sekedar profesi, pengembangan profesi, ya, tapi tanggung jawab ukhrawi yang pasti melekat di dalamnya. Nah, ini seringkali kita tatkala bergelut di dunia pendidikan sebagai pendidik, sebagai pejabat, sebagai tenaga administratif atau apa saja, seakan-akan dunia pendidikan itu hanya pendidikan saja, hanya profesi saja, ya, hanya masalah profesi saja. Karena itu berlomba persaingan jabatan, kadang-kadang atribut-atribut kebesaran akademik seakan-akan dipacu ke sana. Hanya berujung pada kebanggaan, apa ya, atribut gelar umpamanya. Dan mahasiswa pun kadang-kadang dipacu untuk mengejar gelar semata seakan-akan. Tentu saja ini Islam ini bukan hanya untuk Muslim dalam arti di pelajaran agama, ya, tapi dalam seluruh dunia atau dunia pendidikan, katakan bidang pendidikan apapun, ini harus menjadi ujung dan dasar yang paling mendasari dalam pengembangan keseluruhan. Maka pengembangan ilmu dalam proses pembelajaran bukan sekedar transfer pengetahuan, melainkan menjadi transfer cahaya. Sebab semuanya tidak hanya berujung di dunia. Karena ilmu itu nurun yuqdafu fil qalbi, hakikatnya. Ibnu Mas'ud mengatakan laisal ilmu bikasratir riwayah. Ilmu itu bukan sekedar transfer ilmu. Walakin nurun yuqdafu fil qalbi. Tapi ilmu itu adalah cahaya yang masuk ke dalam hati. Sulit ilmu jadi cahaya yang masuk ke dalam hati kalau di dalam pikiran, dalam hati hanya berorientasi untuk kebanggaan diri, kebanggaan dunia, atau justru hanya ujung-ujungnya tujuan materialistis. Justru itu akan jadi penghalang, penghalang cahaya itu. Nah, ini ayat ini setelah beberapa ayat sebelumnya betul-betul mengingatkan secara lebih mendasar bahwa seluruhnya akan diminta pertanggungjawaban. Karena itu ilmu itu harus ditransfer jadi cahaya ilahi. Untuk mentransfer informasi apapun, ilmu apapun jadi cahaya ilahi, jelas harus ada keterarahan.
kepada akhirat, harus ada keterarahan kepada nilai-nilai ilahiyah, harus membersihkan pikiran dan hati dari hanya semangat duniawi. Dunia pendidikan harus berorientasi akhirat sehingga mampu membangun tanggung jawab spiritual dalam seluruh proses pembelajarannya. Masuk pendidikan untuk masa depan. Ya, tentu saja itu hak benar, hak seseorang untuk supaya masa depan kita mampu bersaing di dunia. Tapi itu bukan ujung masa depan yang kita rancang jadi ahli apa, bisa usaha apa. Itu hanya sekedar jalan untuk masa depan yang lebih jauh. Jadi ahli agama apalagi. Jadi ahli biologi umpamanya. Unggul di sana. Kemudian karena unggul kita juga mendapat kehidupan yang melimpah karena keahlian itu. Nah itu bukan ujung, tapi sekedar jalan. Sebab kalau ujung kita hanya akan berbangga di ujung itu bisa kita terlena, terbawa arus bahkan akhirnya kita terjerumus. Tapi itu hanya jalan untuk masa depan yang lebih jauh akhirat pun. Waltandur nafsun mada taksibu goda. Hendaklah seseorang melihat, mengevaluasi, ya, itu mada taksib apa? Waltandur nafsun mada apa yang akan dilakukan besok. Goda di sana bisa godan besok, hari esok dunia dan juga hari esok yang lebih jauh. Kemudian darni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku saja. Nah, ini beda-beda babak lagi. Biarkan aku saja yang menangani orang yang aku ciptakan sendiri. Dan aku beri harta anak yang unggul-unggul. Ini seperti tadi adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Orang kaya itu teh di Mekah. Anaknya 10 termasuk Khalid bin Walid. Ya, orang anak dan dia sangat kaya sehingga katanya dikatakan kekayaannya itu dari Mekah sampai Taif itu dia yang memiliki waktu itu katanya. Ahli sastra lagi, ahli syair yang sangat terkenal. Nah, asalnya seperti tadi dia karena ahli sastra, ahli syair yang sangat terkenal dan piawai, dia sangat memahami Al-Quran. Terkagum-kagum. Tapi cuma karena gengsi dia berbalik. Nah, ayat ini menyinggung seseorang yang diberi segala fasilitas oleh Allah, namun justru lalai dan Allah memastikan akan menangani urusannya. Seakan-akan orang-orang seperti itu yang diberi fasilitas lebih seakan-akan akan diurus oleh Allah secara khusus. Maksudnya ini adalah ancaman, ya, ancaman. Ada individu yang diberi akses pendidikan luas, kekayaan, keluarga yang berpendidikan, tapi gagal menggunakan itu untuk kebaikan. Nah, Al-Quran ini memperingatkan ini. Dalam kenyataan, banyak orang yang diberi akses luas, ya, pendidikan tinggi, kekayaan melimpah, keluarga sukses-sukses, ya, tapi gagal
menggunakannya untuk kebaikan, tapi gagal mengorientasikannya untuk kehidupan akhirat. Ya. Kekayaan yang melimpah dan anak-anak yang sukses bisa jadi pedaya dan berbalik menyengsarakan. Wah, seperti banyak contoh kita ya. Dulu banyak yang atau banyak sekali contoh di Indonesia yang sukses anaknya bekerja di luar negeri semua dan hebat-hebat. Tapi dia begitu memasuki masa tua. Tatkala sakit saja sulit anaknya ternyata merasakan kesengsaraan yang luar biasa dan penyesalan yang berat. Sampai masa-masa ajal terakhir, katanya anaknya ada yang tidak bisa hadir karena meeting di luar negeri. Di sanalah ya ini mengingatkan kepada kenyataan itu. Ini kritik terhadap sikap individualistik, egois, dan materialistik dalam menuntut ilmu dan pengembangan pendidikan. Artinya pendidikan harus betul-betul peka terhadap ini. Pendidikan harus betul-betul mengarahkan semuanya ini secara tepat. Jangan lengah. Sebab tatkala salah arah menjadi yang egois, yang individualistik, maka kemajuan ilmu dan kekayaannya itu tidak akan banyak manfaat bagi kebanyakan. Bahkan bagi yang bersangkutan pun bisa menyengsarakan. Pendidikan menolak kesombongan intelektual dan orientasi duniawi semata. Wa mahadtu lahu tamhida sumayat ma'an azida. Aku lapangkan baginya jalan. Akses diperluas. Setelah lalu dia malah ingin ditambah. Nah, sekalipun ini merujuk kepada seseorang, tapi maknanya tidak lebih luas. Bisa jadi ada orang yang banyak diberi akses fasilitas yang luas, tapi malah dia lebih serakah lagi ingin ditambah tanpa menyadari atau mampu mensyukurinya, tanpa merasa cukup dengan yang ada. Dalam dunia pendidikan ini bisa dimaknai sebagai ambisi yang tidak terbimbing adab atau etika. Sebab ketertarikan manusia terhadap dunia dan perhiasannya merupakan sifat yang melekat pada dirinya. Zayyana linnasi hubbus syahawat minad dunya. Memang sudah menjadi karakter manusia tertarik kepada kehidupan dunia dan perhiasan-perhiasan. Karena itu pendidikan bertanggung jawab untuk mengendalikan, mengarahkan, dan memaknai. Ini isyarat manusia cenderung begitu. Kalau diberi akses banyak, apakah lebih cepat merasa cukup atau dan bersyukur? Itu tidak. Cenderung manusia ingin nambah, ingin nambah, ingin nambah terus. Da, akhirnya tidak akan pernah puas. Ya. Nah, dunia pendidikan ini harus betul-betul peka memahami kenyataan ini. Kita mendorong anak didik kita dengan pendidikan ini untuk maju dalam berbagai aspek kehidupan. Karena itu pendidikan dibuat spesialis-spesialis, jurusan-jurusan secara spesifik supaya pengembangan jurusan itu semakin tajam
keahlian-keahlian semakin nyata dan terfokus karena hingga mengakibatkan kemajuan yang benar-benar berarti karena spesialisasi itu memang diarahkan ke sana. Nah, kalau hanya itu yang menjadi orientasinya, maka tidak akan ada ujungnya kepuasannya. Bahkan bisa jadi ketamakan di ujungnya. Karena syuhun itu rasa ingin banyak dan rasa kikir itu ada. Hanya ada kikir yang diikuti dan ada kikir yang dikendalikan. Nah, dunia pendidikan betul-betul harus memahami kondisi ini. Harus menjadi bagian penting. Karena itu agama kalau di setiap level pendidikan ada agama, nampaknya tidak hanya diarahkan kepada cara-cara ibadah-ibadah praktis saja, tapi kepada cara pandang dan akhlak. Ini penting. Ambisi terhadap kedudukan, jabatan, dan atribut-atribut dunia lainnya yang melebihi kepantasan dan kelayakan dapat menyengsarakan manusia sendiri. Manusia bisa jadi arogan ketika dirinya merasa memiliki, merasa bisa dengan dirinya sendiri. Innal insana la yatgha an ra'ahu stagna. Sesungguhnya manusia itu sungguh suka arogan. An ra'ahu stagna. Karena melihat dirinya kaya, karena melihat dirinya bisa, karena melihat dirinya mampu, punya, suka arogan kata Al-Quran. Artinya dalam pengembangan kemampuan ini, dalam pengembangan kehidupan ini, betul-betul manusia memerlukan bimbingan yang berimbang. Maka pendidikan jurusan apapun betul-betul memerlukan bimbingan ini. Menanamkan rasa cukup dan qanaah dalam cukup maksudnya qanaah dan syukur maksudnya dalam menuntut ilmu menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Menghindari ambisi yang tidak sehat, menanamkan sifat qanaah dan syukur harus menjadi bagian tanggung jawab pendidikan. Kan di Indonesia mah guru fisika, kimia, biologi, ahli-ahli itu kan alhamdulillah kebanyakannya Muslim. Nah, menurut bimbingan Al-Quran, guru apapun, bidang studi apapun, selama itu Muslim, tetap memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pesan-pesan yang mendasar ini. Pesan-pesan yang berkaitan dengan nilai-nilai adab dan etika ini. Ala innahu kana li ayatina ajila. Nah ini sanggahan. Apakah itu dibiarkan? Maka di sana sekali-kali tidak. Sungguh dia menentang ayat-ayat kami. Kenapa redaksinya begitu? Seperti hanya memberitahukan saja. Tapi ternyata ini hanya ingin mengungkapkan penentangan. Ayat-ayat tadi itu mengisyaratkan bahwa kemampuan usaha yang hebat, kekayaan yang melimpah, akses yang luas dalam berbidang kehidupan itu bila tidak terbimbing dengan baik bisa berbalik membuat orang itu menolak kebenaran yang hakiki karena arogansinya.
Seperti tadi, innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu sungguh suka arogan karena dia merasa punya, karena dia kaya. Penolakan terhadap ayat-ayat Allah bisa terjadi saat manusia merasa diri bisa, merasa kuat dan merasa kaya. Seperti yang terjadi pada Al-Walid bin Al-Mughirah ini. Bahkan hampir-hampir sangat sederhana, ya. Kalau masalah kayanya, iya dia sangat kaya. Gagahnya luar biasa, ahli sastra. Dan anak-anaknya orang-orang yang terpandang di masyarakatnya. Wah, luar biasa. Karena memang merasa hebat, sedikit tidak tersinggung, dan tidak mau terkalahkan, khawatir terkalahkan, khawatir kehilangan pengaruh di hadapan anak-anaknya, kan ya, karena itu jadi gengsi yang tadinya mengakui jadi benar-benar merasa gengsi. Akhirnya cuma terhalang rasa gengsi yang tadinya menyanjung-janjung Al-Quran berbalik jadi mencela. Wah, ini masih sihir. Wah, ini Muhammad orang gila. Di berbagai julukan jelek kepada Rasulullah dicoba diangkat untuk apakah sesuai dan tidak. Akhirnya dia mengatakan sebagai orang ahli sihir kepada Rasulullah. Cuma karena gengsi, ya, merasa kuat, merasa bisa, dan khawatir kehilangan pengaruh dan maka dalam pendidikan hal ini dapat terjadi pada manusia atau ilmuwan yang angkuh dengan ilmunya. Kenapa angkuh dengan ilmu? Karena tidak terbimbing oleh adab, oleh keyakinan bahwa ilmu itu hanyalah anugerah Allah. Bahwa jangankan ilmu, dirinya saja adalah anugerah Allah ciptaan. Kecerdasannya saja adalah itu. Tidak terbimbing dengan keyakinan-keyakinan itu. Ilmuwan agama yang merasa paling benar. Nah, kita jadi ustadz atau nanti kamu jadi guru-guru agama, tapi merasa paling benar dan tidak mau mendengar yang lain. Itu akan banyak menolak pikirannya ini. Karena ya agama yang dikatakannya, tapi merasa paling benar. Sehingga hanya menebar perpecahan karena merasa paling benar. Dengan mudah mencela, mengejek karena tidak sama atau tidak sesuai dengan pikirannya. Apakah itu membela agama? Bukan. Itu bukan membela agama. Justru menghancurkan agama. Ya, karena sudah arogan dengan keilmuan. Merasa paling benar. Siswa atau yang cerdas yang meremehkan nilai-nilai moral tak jarang. Karena siswa itu anak orang kaya, merasa hebat kadang sehingga meremehkan nilai-nilai moral. Guru yang memisahkan ilmu dan iman, guru umum umpamanya, tapi ini mah agama, ilmu ini mah bukan urusan agama, beda dengan agama, beda kebenaran ilmu dan agama. Sehingga dia lurus saja dalam arti hanya mengajarkan ilmu itu saja. Tidak mau dihubung-hubungkan dengan agama. Itu penolakan hakikatnya terhadap kebenaran. Sama dengan Anida tadi. Ya. Maka pendidikan bertanggung jawab untuk membangun karakter yang merendahkan hati di hadapan kebenaran. Dan lebih luasnya membangun keterhubungan antara wahyu dan iman. Ya. Merendahkan hati di hadapan kebenaran. Indah sekali ini.
Nah, hakikatnya ini merendahkan hati di hadapan kebesaran Allah. Merendahkan hati di hadapan sesama. Kalau betul-betul kita merendahkan hati di hadapan kebesaran Allah, mengatakan Allahu Akbar itu betul-betul keluar dari hati, maka pasti akan merendahkan hati, merendahkan suara takbirnya juga. Karena merendahkan hati kepada kebesaran Allah, menghendaki ketawaduan di hadapan sesama manusia. Sulit dimaknai kalau mengatakan takbir tapi sedang membesarkan diri, sedang membesarkan kelompok, bukan membesarkan Allah. Waktu pulang dari perang Khaybar, para sahabat membacakan takbir Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kata Rasulullah, irba'u fi anfusikum, irba'u ala anfusikum. Lembutkan hati kalian karena kamu tidak memanggil yang tidak mendengar. Mungkin takbirnya terasa keras ya, sehingga beda kalau takbir keluar dari hati. Kalau terlalu keras bukan mengagungkan Allah, kadang-kadang menghebatkan kita. Allahu Akbar, tapi sedang bangga dengan kekuatan kita. Jadi Allahu Akbarnya juga jadi arogan. Apakah itu sedang membesarkan Allah? Tidak, itu sedang membesarkan diri. Karena kadang-kadang dengan takbir, tapi justru mengejek orang lain. Terutama mengejek sesama yang beriman. Di mana takbirnya? Jangankan pada yang beriman, mencela orang tidak beriman pun kan dilarang oleh Al-Quran. Nah ini terbalik ya. Itu juga fenomena keingkaran karena berseberangan dengan yang dikatakan. Ini bisa terjadi tadi karena arogansi, ya. Terakhir saurihukuhu saida, aku akan membebaninya dengan pendakian yang berat. Orang yang menolak nilai-nilai kebenaran akan mengalami kesulitan, ya. Baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia pendidikan ini bisa ditafsirkan sebagai kesulitan mental, kebuntuan intelektual, atau ketidakberkahan ilmu. Tentu saja nilai-nilai kebenaran yang pasti, tentang kebenaran yang pasti, atau nilai-nilai akhlak yang sampai batas kewajaran, kenormalan, atau ketidaklayakan, ketidakpantasan, biasanya karena kesombongan, apalagi menolak nilai-nilai dasar, ya, maka ia akan mengalami kesulitan. Oh, sukses secara lahiriah, tapi kesulitan batin, keterseok-seokan pikiran, kekhawatiran yang tak henti-hentinya, bahkan rasa takut yang tidak jelas, itu adalah sebagai kesulitan yang bisa diterima oleh orang-orang itu. Jadi dalam dunia pendidikan ini bisa ditafsirkan sebagai kesulitan mental. Oh, berat sekali. Kadang-kadang sulit untuk bergaul saja. Ya. Merasa hebat, tapi tidak ada yang menerima pikirannya. Itu adalah kesulitan.
dan juga kebuntuan intelektual atau ketidakberkahan ilmu. Ilmu yang tidak diamalkan atau digunakan untuk menyesatkan akan menjadi beban, bukan kemuliaan, bahkan akan menyengsarakan pemiliknya. Ilmu yang tidak diamalkan dalam arti memberi manfaat pada dirinya dan juga pada yang lain, memberi manfaat pada dirinya atau pada bahkan hanya disembunyikan, kikir dengan ilmu umpamanya, atau bahkan digunakan untuk, wah, kalau menipu itu sudah terlalu jauh, akan menjadi beban, bahkan menjadi sebab kesengsaraan, bahkan akan dipermalukan oleh ilmu. Banyak akan koruptor-koruptor yang justru karena ilmunya tinggi dia mampu berakses. Ah, itu luar biasa. Menyengsarakan dirinya, mempermalukan keluarganya. Ah, luar biasa. Di dunia itu, apalagi nanti di akhirat kalau tidak tertobati di dunia. Maka pendidikan bukan sekedar mengembangkan ilmu, melainkan ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu bermanfaat. Bukan sekedar ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat. Pendidikan juga merupakan jalan pendakian ruhani. Bukan sekedar pendakian tangga-tangga dunia. Pendidikan apapun adalah pendakian sekaligus pendakian ruhani. Bukan sekedar pendakian tangga-tangga dunia. Harus inheren ke pendakian ruhani itu dalam seluruh pendakian dunia. Tidak terpisahkan. Di Indonesia itu guru dalam berbagai bidang itu mayoritas Muslim, ya, bisa mengintegrasikan itu. Indah sekali kalau seluruh keahlian dalam pendakian capaian-capaian keduniaannya itu sekaligus dijiwai dengan pendakian ruhaninya, akan menghasilkan hasil yang luar biasa, kesuksesan yang luar biasa, sekaligus kesuksesan akhirat yang sangat memperindah kesuksesan tersebut. Mudah-mudahan rahmat dan karunia Allah menyertai kita. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Fardin, Pak Manghakawin nun. Ya, Hmm. Nuhun Mangga pisan saya Pak, ilmuna Pak. sami-sami. Oh, Pak I, damang kayak nama. Alhamdulillah, Majeng Manawi. Oh, Semoga mudah-mudahan ras nuhun. Pak Cucu itu tadi kan patah sehat. Mhm. Eh, Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin pertanyaan yang ada di kolom di room chat dulu, Bapak. Oh, bangga ada gitu. Ada pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Kiai, mohon izin bertanya karena saya sedang banyak berkecimpung di lapangan. Mohon izin bertanya sekaligus memvalidasi yang sudah disampaikan. Tantangan pendidikan ini sangat kental karena sudah membudaya dalam negeri. Apabila ada orang mampu memperbaiki kondisi ini, siapakah pihak yang paling mampu? Apakah ilmuwan dalam kurung ulil albab atau pemimpin dalam kurung ulil amr? Berapa lama menurut Bapak Kiai fenomena ini terus berlanjut? Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus sekali pertanyaannya. Nah,
yang paling strategis dan punya tanggung jawab langsung adalah pemimpin. Ya, terutama pemimpin Muslim. Ya, itu tanggung jawabnya inherent pada dirinya sebagai Muslim dan juga apalagi sebagai pemimpin. Kalau perbaikan melalui ulil albab mungkin hanya perbahas saja dan saran-saran, ya. Harap ini dengan konsep saja tidak punya otoritas. Tapi kalau perbaikan oleh pemimpin, oleh ulil amri dalam istilah Al-Quran, itu kan dengan SK-nya saja bisa menggerakkan seluruh yang di bawahnya. Maka sebaiknya orang-orang Muslim itu menjadi para pemimpin, artinya masuk ke wilayah ulil amri itu, ya, untuk supaya bisa amar ma'ruf nahil mungkar itu istilah kita mah dinegrikan gitu ya, pakai SK itu amar ma'ruf itu luar biasa, ya. Nah, termasuk ketimpangan-ketimpangan dalam pendidikan. Sebab pendidikan kita dikelola, dikomandoi, disentral, dibimbing dengan sistem yang diatur oleh pemerintah. Ya, boleh buka jurusan ini, tidak boleh buka jurusan ini, dan lain-lain peraturan-aturan diatur oleh pemerintah. Maka yang bisa merubah secara lebih instan atau ya katakanlah lebih menyeluruh adalah pemimpin. Karena itu memilih pemimpin yang betul-betul mampu untuk itu, peduli untuk itu dan mampu menjadi kewajiban orang-orang muslim, ya. Nah, itu bedanya ya. Apa pemimpin dengan ulul albab atau ilmuwan ya. Ilmuwan mah ya punya konsep tapi tidak punya otoritas. Kalau pemimpin bisa jadi tidak punya konsep tapi punya otoritas. Ya konsepnya bisa diminta bantuan dari berbagai pihak. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan tentang pertanyaan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Kiai Ya, atas jawabannya. Sekali lagi dipersilakan kepada para jamaah yang ingin bertanya bisa langsung raise hand dan atau open mic lalu menyebutkan pertanyaannya. Mungkin sudah ada nih. dari Ya, nah, dipersilakan. ada yang raise hand tuh. Yasin Abdullah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Mohon izin bertanya, Pak Kiai, Pak Ustadz, izin bertanya. Tadi teh saya mendengar tentang pendidikan adalah pendakian rohani, Hmm. bukan sekedar pendakian tangga-tangga dunia. Nah, mohon penjelasannya Ustadz, eh, saya kurang paham atas materi tersebut. Itu maksudnya gimana gitu? Oke. Oh ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berdasar pesan ayat-ayat tadi dan juga ayat-ayat lain, ya, yang lebih luas atau yang lebih mendasar bahwa hakikat hidup manusia ini ya, adalah mengagungkan Sang Pencipta, mengagungkan Allah. Kita menggunakan fasilitas diri kita saja kan hanya menggunakan fasilitas yang Allah ciptakan. Tatkala kita merasa puas dengan penggunaan fasilitas diri kita, pendengaran, kita sedang mengagungkan siapa? Apakah sedang mengagungkan diri kita atau mengagungkan Allah?
Tidak bisa lari kita dari kenyataan bahwa setitik pun dari diri kita hanya anugerah Allah. Bahkan selembar rambut pun. Otak kita yang memiliki 1.000 triliun sinap, kata ahli terakhir sekarang dengan AI-nya, ada 1.000 triliun sinap di otak kita. Hubungan-hubungan itu tak seorang pun mampu mengkrim. Artinya kita hanya bersyukur, hanya takdim kepada Allah tatkala kita menggunakan otak kita untuk berpikir. Tatkala kita minum air, ternyata hanya ciptaan Allah, anugerah Allah, seperti kata Al-Quran. Bagaimana air itu turun dan diciptakan. Nah, kenapa seperti itu? Dan memang itu hakikat. Dan kenapa harus terapresiasi? Karena hakikat kebahagiaan manusia hanya tatkala hidupnya terarah dan menghayati kebersamaan dengannya. Dan kehidupan yang hakiki menurut Dia yang menciptakan kita adalah kebahagiaan yang diciptakannya di akhirat, ya. Nah, karena itu pendidikan itu tidak hanya pendakian tangga-tangga dunia, tapi tangga-tangga ruhani menuju akhirat. Itu inherent di sana di dalam. Itu keniscayaan yang mutlak. Sebab kalau tidak justru hanya mengecap kesengsaraan dunia dan akhirat. Itu kira-kira ya. Hmm. Terima kasih, bagus sekali pertanyaan. Kalau masih kurang jelas, silahkan disusul lagi dengan pertanyaan. Baik, terima kasih. Syukron, Kiai. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin yang dari room chat Pak Kiai. Di sini ada yang bertanya, izin bertanya Bapak, Ya. bagaimana cara terbaik untuk mengingatkan orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, bahkan bertolak belakang dengan ilmunya? Oh, ini sangat situasional. Satu bagaimana orangnya ya. Dan siapa kita di hadapan dia ya. Oh, jadi ada ketergantungan di situasi hubungan kita, karakter dia ya. Hmm, tapi Al-Quran memberikan bimbingan dengan bimbingan cara kata pemilihan kata-kata ya, bisa dipilih. Ada kaulan ma'ruf Pak. Yang ma'ruf itu yang sesuai dengan kebiasaan atau budaya yang dianggap baik oleh budaya juga dan kebiasaan dia. Kita harus tahu persis bagaimana dia senangnya tatkala berdialog. Kita harus masuk melalui itu. Atau ada kaulan baligo. Kaulan baligo itu dengan cara yang bisa menyentuh hatinya. Nah, ini kemungkinannya ya. Kalau masalah itu harus dengan cara yang bisa menyentuh hatinya, apalagi ilmuwan, ya. Tentu saja harus berangkat dari sisi ilmu yang dia kuasai supaya lebih masuk ke dunianya. Tapi sekali lagi, bagaimana masuk dan menyentuh kepada hatinya. Kaulan baligo. Kaulan baligo kadang-kadang juga digunakan untuk orang yang masih ragu-ragu, menolak, ya, kata kasarnya orang yang munafik bahkan. Nah, artinya apalagi kepada orang yang tidak mengingkari itu, hanya tidak mengamalkan ilmunya. Jadi dampaknya dengan kaulan baligo kalau berdasar klasifikasi Al-Quran. Ada kaulan layyina yang lemah lembut. Bahkan ini pada yang marah, yang kasar, yang memusuhi juga kaulan layyina.
Ya, ada juga kaulan maesuro, maesuro yang dimudahkan. Oh, dia ilmuwan, tapi dalam hal tertentu dia harus disentuh dengan hal-hal yang sederhana gitu ya, yang mudah. Bah, maesuro. Ada juga kaulan maesuro. eh Apalagi, rupanya sudah sadida. Nah, sadida kita tergantung orangnya. Artinya dengan prinsip-prinsip yang lurus, benar, tegas. Nah, kadang-kadang orang senang dengan itu. Eh, Jadi pilihan-pilihan itu kita bisa menyesuaikan dengan karakter orang itu, ya, dan situasi. Nah, jadi sulit dipastikan dengan cara tertentu kalau karena cara itu sangat berhubungan dengan kondisi sesaat gitu, dan juga sifat-sifat orang tersebut. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Nampaknya cukup saja ya Pak. Ini kalau ada Pak, Pak. Baik, Bapak. Mari kita akhiri dengan berdoa. Terima kasih kepada semuanya, Bapak-bapak dari Lembang, luar biasa. Ini kalau Pak, ini anak-anaknya gimana ini? Jadi kurang, ininya terlambat juga ya, sebenarnya kemarin itu, dan juga kurang sosialisasi, dan juga mungkin coba diingatkan lebih karena ini kan permintaan anak-anak gitu ya. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan bimbingan Allah yang terindah dalam Al-Quran tidak hanya kita bicarakan, tapi betul-betul mengendap, memasuki hati kita, memasuki relung-relung hati kita, menjadi cahayanya yang membimbing hidup dan kehidupan kita secara jelas. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin ya rabbal alamin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا غفار يا جليل يا جبار. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Kasih sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah mengasih sayangi kami di saat kami kecil ya Allah. Ya Allah, telah cukup umur yang Engkau berikan kepada kami. Telah cukup untuk memahami pesan-pesan-Mu ya Allah. Telah cukup untuk mendapat pelajaran dari bimbingan-Mu ya Allah. Telah cukup untuk menyadari kebaikan yang Engkau turunkan ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah dengan kasih sayang dan rahmat-Mu ya Allah. Hanya pada rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah kami berharap. Hanya pada kasih sayang-Mu ya Allah kami berharap. Dan hanya dari adab-Mu kami berlindung ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau titipkan diri kami kepada diri kami sendiri ya Allah. Kepada kecerdasan kami, kepada kemampuan kami, ya Allah. Semua kekuatan kami betapapun besar bukan apa-apa dan tidak apa menjamin apa-apa di hadapan kebesaran-Mu, ya Allah. Hanya hidayah, rahmat, dan pertolongan-Mu, ya Allah, yang pasti mampu menjamin kebaikan untuk kami, ya Allah. Jangan Engkau biarkan diri kami terseok-seok oleh pikiran dan harapan-harapan sesaat kami, ya Allah. Jangan Engkau biarkan diri kami terseok-seok, terbawa-bawa arus derasnya perkembangan dunia semata, ya Allah.
Hanya rahmat-Mu dan pertolongan-Mu ya Allah yang mampu menyelamatkan kami ya Allah. Hanya kasih sayang-Mu yang mampu mengatur diri kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Kiai Am Abdus Salam atas pematerian kajian tafsir terbawi pada pagi hari ini dan kepada para jamaah sekalian yang telah mengikuti kajian tafsir terbawi pada pagi hari ini. Semoga Allah mencatat kegiatan kita pada pagi hari ini sebagai amal ibadah dan diterima di sisinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya adalah penutup. Marilah kita tutup kajian tafsir terbawi pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian Alhamdulillahirobbilalamin. dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Kiai. Oh, Ibu Nuhun sami-sami. Sami, mangga, mangga. Ya sehat salamina. Amin, 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 mangga. Batik daramang. Alhamdulillah. Nuhun ya, mangga Sama-sama pasadayana, atur mangga Bu, nuhun. nuhun, mangga. Hatur nuhun Pak Kiai, Nuhun pamit. Pak. Nuhun Pak Kiai, ya. Sehat salamina. Amin. Tad eutik hatur nuhun Pak Ibnu sadayana pamit abdi. Saya tadi wilujeng, wilujeng. Ustaz yo. Ya, terus nuhun. Insyaallah.